Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama, sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, renungan ayat harian yang tertulis 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panggilan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius bukan untuk menjadi sosok yang terpanggil menjadi berleha-leha, melainkan ketika Paulus menyatakan, ketika engkau telah menyerahkan dirimu sebagai pelayan Kristus, kamu harus menempatkan dirimu sebagai prajurit Kristus. Bahwa sebenarnya apa yang akan kamu hadapi dalam realita kehidupanmu bukan perkara yang mudah, tetapi perkara yang sulit. Tetapi di sanalah letak dari cara Allah bertindak. Hal-hal yang sulit itu pasti akan dapat teratasi, karena Allah yang telah memampukan itu. Mengapa Paulus menegaskan supaya Timotius hidup dalam anugerah Allah? Ini menjadi prinsip yang terutama. Hidup dalam anugerah Allah adalah kunci menghadapi segala sesuatunya. Sehingga ketika kita mencoba memahami apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, ini akan mempengaruhi kita dalam keberadaan kita. Cara kita yang selama ini yang keliru harus kita ubah. Ada orang yang berpikir ketika mengikut Kristus maka kemakmuran akan mereka miliki, kekayaan akan berlimpah dan lain sebagainya. Semua itu menjadi bagian dari cara seseorang memandang kesuksesan sebagai pencapaian segala hal. Tetapi ketika kita melihat murid-murid Yesus, banyak yang mati martir dan mereka sepertinya mati dengan tidak berharga, tetapi kematian mereka berharga di mata Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur. Maka saudaraku yang terkasih, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Penderitaan itu menjadi prioritas sebagai prajurit yang baik. Mengapa demikian? Ketika saudara memperhatikan prajurit yang hebat, ternyata mereka telah melatih diri mereka untuk menderita. Hal-hal apa saja yang mereka harus latih? Mereka telah membiasakan diri. Meskipun lapar, mereka harus tetap fokus. Meskipun dalam keadaan bahaya, mereka harus tetap siaga. Ketika mereka tertidur, mereka tetap siaga. Segala sesuatunya mereka persiapkan dengan latihan yang berat, sehingga ketika mereka menghadapi musuh dalam medan peperangan mereka tidak menjadi gentar, dan mereka memiliki strategi bagaimana untuk mampu melumpuhkan musuh yang ada di tempat yang mereka sedang ingin tuju. Ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Barang siapa yang tidak mau menderita sebagai pengikut Kristus, ia tidak mengerti apa cinta yang sesungguhnya. Bahwa ketika seseorang memiliki cinta yang besar, tentu ia akan mampu berkorban, bukan? Penderitaan itu menjadi pengorbanan yang penting, dan itu adalah buah dari cara seseorang mengerti arti kesetiaan, arti cinta yang sesungguhnya. Sebab Allah di dalam Yesus Kristus turut menderita karena keberdosaan kita, dan kita telah ditebus dari keberdosaan itu supaya kita tidak dikuasai oleh maut. Maka tentukan prinsip hidup saudara, menderita dalam Kristus atau bahagia di luar Kristus. Tetapi yang terpenting dan terutama dan yang benar adalah ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini, supaya kami menjadi prajurit yang baik, yang ikut menderita. Bahwa sama seperti Engkau telah menderita bagi kami, Engkau menunjukkan kasih setia dan cinta yang sesungguhnya, maka kami juga ingin
menyatakan betapa kami mengasihi-Mu Bapa, dan kami menjadi pribadi yang setia. Pelihara kami Bapa dalam hal-hal yang sulit yang akan terjadi, sehingga kami dimenangkan oleh anugerah dari Tuhan saja. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.